Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huriatul Musofia, Prodi Manajemen semester 1. Di sini saya akan mengerjakan tugas ekonomi mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan ke atas faktor-faktor produksi. Pentingnya analisa penentu harga faktor perusahaan Jayabaya. Nah, yang pertama, menganalisis pengalokasian faktor-faktor produksi. Memaksimumkan produksi dapat diciptakan oleh sumber daya yang tersedia. Di dalam setiap perusahaan usaha untuk menciptakan pengalokasian faktor-faktor produksi yang optimal harus dijalankan. Tindakan itu akan membantu tujuan keseluruhan perekonomian untuk mengalokasikan sumber-sumber daya dalam perekonomian secara efisien. Keuntungan dan ketahanan atau survival perusahaan tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menggunakan faktor-faktor produksi yang dapat diperolehnya secara efisien. Yang kedua, bab pendapatan faktor produksi dan distribusi pendapatan. Setiap faktor produksi dalam perekonomian adalah milik seseorang. Pemiliknya menjual faktor produksi tersebut kepada pengusaha dan sebagai balas jasa, mereka akan memperoleh pendapatan. Tenaga kerja mendapat gaji dan upah. Tanah memperoleh sewa. Modal memperoleh bunga dan keahlian keusahawan memperoleh keuntungan. Pendapat yang diterima masing-masing faktor produksi tergantung harga dan jumlah yang digunakan. Harga adalah jumlah pendapatan yang diperoleh berbagai faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan suatu barang. Hasil penjualan adalah jumlah dari seluruh pendapatan faktor produksi yang digunakan. Pendapatan nasional adalah nilai seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negara tersebut dan merupakan jumlah pendapatan berbagai faktor produksi yang ada dalam perekonomian. Analisis mengenai permintaan ke atas faktor produksi tidak hanya akan menjelaskan tentang penentuan harga faktor produksi, tapi juga pendapatan dari masing-masing faktor produksi dan distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Teori tentang penentuan harga faktor produksi sama dengan teori distribusi. Nah, selanjutnya nih, teori produktivitas marginal. Suatu faktor produksi akan menciptakan keuntungan yang paling maksimum apabila ongkos produksi tambahan yang dibayarkan kepada faktor produksi itu sama dengan hasil penjualan tambahan yang diperoleh dari produksi tambahan yang diciptakan oleh faktor produksi tersebut. Selanjutnya, menentukan jumlah faktor produksi yang digunakan. Pada tingkat penggunaan faktor produksi tertentu, produsen telah mencapai keuntungan maksimum. Apabila penggunaan faktor produksi terus bertambah, keuntungan akan berkurang, dan apabila faktor produksi yang digunakan dikurangi, keuntungan juga akan berkurang. Permintaan ke atas faktor produksi. Dalam teori ini terlebih dahulu perlu dibuat beberapa permisalan. Perusahaan menjual barang dalam pasar persaingan sempurna. Harga barang tidak berubah walaupun jumlah yang dijual berbeda. Hanya satu saja faktor produksi yang jumlah penggunaannya dapat diubah-ubah. Misalnya, tenaga kerja. Perusahaan membeli faktor produksi yang dapat mengalami perubahan. Faktor produksi yang bersifat persaingan sempurna. Berdasarkan permisalan tersebut, hubungan di antara banyak faktor produksi yang digunakan dengan tambahan hasil penjualan ditunjukkan dalam tabel berikut. Selanjutnya, tingkat produksi dan hasil penjualan. Pertambahan produksi dinamakan produksi fisik marginal atau MPP, sedangkan jumlah produksi fisik adalah TPP. Hasil penjualan produksi total adalah total TRP. Hasil penjualan produksi marginal yaitu MRP. Jumlah produksi fisik TPP yang dihasilkan oleh berbagai jumlah tenaga kerja. Misalnya, 3 tenaga kerja menghasilkan 60 unit dan 5 tenaga kerja menghasilkan 80 unit, menunjukkan pertambahan produksi yang diakibatkan oleh pertambahan 1 unit tenaga kerja. Sedangkan produksi fisik marginal MPP apabila tenaga kerja ditambah dari 0 menjadi 1, produksi bertambah dari 0 menjadi 24 unit.
Seterusnya, apabila tenaga kerja ditambah satu lagi sehingga menjadi 2, produksi bertambah dari 24 menjadi 44 unit, maka produksi fisik marginal adalah 20 unit. Hasil penjualan produksi total TRP yang diperoleh dari mengalihkan jumlah produksi dan harga. Besarnya perubahan hasil penjualan sebagai akibat dari pertambahan produksi yang diakibatkan oleh kenaikan satu tenaga kerja yang digunakan. Jualan produksi marginal MRP. Nilainya dapat dihitung dengan dua cara. Yang pertama ialah secara mengalihkan produksi fisik marginal dengan harga. Dan yang kedua adalah dengan cara menentukan beda di antara hasil penjualan total dari produksi yang dihasilkan oleh sejumlah tenaga kerja tertentu. Jumlah faktor produksi yang digunakan. Ditinjau dari suatu sudut penggunaan faktor-faktor produksi. Seseorang produsen akan memaksimumkan keuntungannya apabila melakukan kegiatan produksi sampai pada tingkat di mana hasil penjualan marginal sama dengan harga faktor. Nah, selanjutnya sumber-sumber kenaikan produktivitas. Produktivitas dapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu. Kenaikan produktivitas berarti pekerja itu dapat menghasilkan lebih banyak pada jangka waktu yang sama, atau suatu tingkat produksi tertentu dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor yang terpenting adalah: 1. Kemajuan teknologi. 2. Pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. Yang ketiga, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Kemajuan teknologi memproduksi. Kemajuan teknologi menimbulkan dua akibat penting kepada kegiatan memproduksi dan penggantian kegiatan ekonomi dari menggunakan binatang dan manusia kepada tenaga mesin. Perbaikan sifat-sifat tenaga kerja. Kemajuan ekonomi menimbulkan beberapa akibat yang pada akhirnya meninggikan kepandaian dan keterampilan kerja, kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan latihan teknik. Faktor-faktor ini besar sekali perannya dalam mempertinggi produktivitas tenaga kerja. Perbaikan organisasi perusahaan dan masyarakat. Bentuk manajemen perusahaan mengalami perubahan pada mulanya merupakan juga pemimpin perusahaan. Tapi semakin maju perekonomian, semakin banyak perusahaan yang diserahkan kepada manajer profesional. Langkah seperti itu meninggikan produktivitas. Produktivitas telah menjadi bertambah tinggi sebagai akibat langkah-langkah pemerintah memperbaiki infrastruktur seperti jaringan jalan raya, pelabuhan, dan jaringan telekomunikasi, dan memperbaiki peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi dan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.